Namaku Ira, umurku 9 tahun. Aku sudah menerbitkan satu buku yang berjudul Surprise. Saya Riza Dwita Audina. Aku tinggal di Semarang, aku kelas 6 SD. Buku yang aku karang dan sudah aku terbitkan ke KPK yaitu The Eccentric School dan Family Princess yang diterbitkan pada bulan April 2010. Halo, namaku Mutia Fadila Khairunisa, biasa dipanggil Tia. Aku umurnya sekarang 9 tahun. Dan buku pertamaku judulnya Manusia Bunglon, sudah beredar di toko buku. Hai, nama saya Laila Hanifah, biasa dipanggil Laila. Saya berasal dari Yogyakarta dan saya telah mengarang buku KKPK yang judulnya Pesta Gelembung. Halo, perkenalkan, namaku Medina Safira. Aku biasa dipanggil Dina. Aku lahir di Bandung tanggal 17 Juni 1998. Saat ini aku duduk di kelas 6 SD BPI Bandung. Aku tergabung menjadi salah satu penulis KKPK. Tulisan-tulisan yang aku pernah buat adalah KKPK Fairy School, terbit Januari 2010, Strawberry Secret, terbit Mei 2010, dan Ice Cream for Share. Nama saya Yovina Kusuma, Tadetita Marani, Wahyu Idaningrum. Singkat saja panggil Yofi. Saya tinggal di Jember, Jawa Timur. Saya sudah menulis buku KKPK yang berjudul Beautiful Friendship. Namaku Muhammadah Falfala. Aku berasal dari Bengkulu. Salah satu karyaku dimuat di salah satu buku KKPK, yaitu Pensil Ajaib yang dimuat di buku Strawberry Secret. Namaku Wanda Amira Maisyara. Aku menulis buku KKPK Reporter Cilik. Aku menerima penghargaan sebagai penulis baru terbaik KKPK 2010. Halo, namaku Sekar Jasmine Nugroho. Aku berumur 10 tahun. Aku menulis di salah satu cerita pendek di Strawberry Secret yang judulnya adalah Dipeluk Orang Utan. Aku Tarulia Zapuspita Sari. Umur aku 9 tahun. Judul buku aku Strawberry Secret. Cerpennya Kaos Kaki Yang Aneh. Nama saya Via, saya umur 12 tahun dan saya menerbitkan komik dan baru pertama kali menerbitkan komik di KKPK ini. Halo, nama aku Cudnisa, umurku 12 tahun. Buku yang aku terbitin itu judulnya Peri Hujan Menangis. Biasanya orang dewasa itu agak underestimate, agak meremehkan karena dianggap mereka belum berpengalaman. Tapi apa yang terjadi sebenarnya, potensi yang luar biasa itu ada pada mereka, sehingga ketika mereka diberikan wadah, disalurkan, ya tentunya kita tinggal tunggu kedahsyatannya. Dan kita tahu salah satunya ketika mereka dirangsang potensi menulis, karena mereka melihat, mendengar, membaca, sehingga terakumulasi di otaknya dan dia berani mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilihat dan dialami, sehingga menjadi tulisan-tulisan yang mungkin bisa jadi ditulis oleh anak-anak. Nah, itulah yang menjadi dasar bahwa kenapa tidak disalurkan potensi anak-anak itu khususnya dalam bidang menulis, sehingga lahirlah di situ penulis-penulis kecil. Dan ya sudah, saya kasih nama aja, kecil-kecil punya karya. Betapa anak-anak Indonesia itu punya minat dan potensi yang sangat besar dan kuat dalam hal kepenulisan, dan ini sangat membuat Izati sangat senang karena ini untuk memicu Izati supaya terus membuat karya-karya yang baru dan untuk menyemangati anak-anak Indonesia lain untuk berani berkarya. Mengenai menjadi mungkin istilahnya pelopor penulis cilik di KKPK ini sungguh membuat kalau bilang tersanjung sih, mungkin tersanjung karena itu artinya bisa menyebar banyak ilmu dan berbagi kepada yang lain bahwa menulis itu menyenangkan dan bahwa tidak ada yang sulit jika kita berani untuk mencoba.
Alhamdulillah ya, ini penghargaan penulis terproduktif kedua setelah yang pertama tahun 2009 lalu. Ya caranya kalau menurut Hyunda sih, Hyunda bisa mencapai award ini ya, banyak-banyak nulis, menulis terus setiap hari, jangan sampai satu hari itu dilewati tanpa menulis. Jadi menulis itu minimal 1 baris lah sehari. Jadi kita bisa menjaga terus semangat nulis kita, mood nulis kita. Jadi kita semangat kita tetap terpacu biar tulisan kita bisa nerbitin buku lagi, kalau menurut Hyunda sih gitu. Jadi menurut aku tentang KKPK yang makin banyak ini dan tentunya makin bagus dong ya, itu menunjukkan produktivitas dan kreativitas anak-anak Indonesia yang makin lama makin tinggi dan makin banyak. Dan ya semoga itu bisa memotivasi anak-anak lain untuk bisa terus berkarya. Menurutku udah bagus banget ya. Jadi anak-anak Indonesia sekarang udah berani menampilkan karya-karya mereka dan udah nggak takut lagi, udah nggak malu lagi untuk makin terus berkarya dan berkarya. Anak-anak udah pada senang berkarya dan nggak cuma novel sama puisi doang ya, ada yang komik juga, mungkin nanti ada yang lain lagi. Kecil punya karya, kecil